Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, berjuah-juah, salam bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Kita bersyukur oleh karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dan Dia telah mengatakan kita sampai pada akhir pekan ini kita semua anak-anaknya ada dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, izinkan kami untuk menikmati hari yang baru di akhir pekan ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa, dengan penuh sukacita, kami juga telah mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kami untuk menerima firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar yang baik akan firman-Mu, melainkan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di Sapaan Teduh pagi ini terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema Sapaan Teduh kita pagi ini ialah harapan di tengah padang gurun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang setia mengikuti Sapaan Teduh pagi ini yang disiarkan dari channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan, pasti kita pernah mengalami situasi padang gurun. Dalam arti kita pernah mengalami pergumulan, penderitaan, kesedihan, kedukaan, dan sebagainya. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah situasi padang gurun, sepertinya kita kehilangan pengharapan. Kita berkeluh kesah dan mungkin hampir menyerah kalah. Sama seperti petani yang memiliki ladang yang telah kering selama bertahun-tahun karena kekeringan. Di tengah rasa putus asanya, tiba-tiba hujan turun dengan deras dan air mulai mengalir di ladang yang sebelumnya tandus. Dengan demikian benih dapat ditanam kembali dan mulai tumbuh dan ladang itu menjadi subur kembali. Hal ini menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja. Meskipun kehidupan kita terasa tandus seperti padang gurun, Tuhan mampu menurunkan hujan kasih karunia-Nya dan menumbuhkan sesuatu yang baru. Bacaan kita pagi ini yang terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 19 disampaikan dalam konteks umat Israel yang berada di tengah penderitaan dan pembuangan di negeri Babel. Ayat ini merupakan bagian dari penghiburan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Tuhan menegaskan bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru, yaitu pembebasan dari pembuangan dan pemulihan kehidupan mereka. Kalimat membuat jalan di padang gurun serta sungai di padang belantara menggambarkan karya besar Allah yang tidak hanya ajaib, tetapi juga
memberikan harapan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Hal ini memberikan pengajaran kepada kita, ialah Tuhan adalah pencipta yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ada dalam situasi yang paling kering dan tidak ada harapan, Tuhan berjanji memberikan jalan keluar di tengah tantangan. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di tempat yang tandus, Tuhan dapat memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan dan menciptakan harapan baru di tengah kesulitan. Tuhan selalu bekerja membawa yang terbaik bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap setia kepada kita umatnya, meskipun kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Jangan menyerah dalam kesulitan. Tuhan sanggup memberikan harapan baru. Karya baru dari Tuhan seringkali dimulai ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara, jika saat ini kita merasa berada di padang gurun kehidupan, yakni tantangan, masalah keuangan, kesehatan, kedukaan, dan sebagainya, percaya dan berserahlah kepada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Meskipun gambaran tahun 2025 kesulitan dan tantangan mungkin semakin berat, hayo mari kita motivasi diri kita sendiri dan juga keluarga kita untuk tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Jadilah saluran harapan bagi orang-orang yang sedang merasa putus asa. Bagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita. Berikanlah dukungan kepada orang lain yang sedang berada dalam situasi padang gurun mereka, seperti membantu orang dalam kesulitannya atau terlibat dalam pelayanan sosial. Teks bacaan kita dalam kitab Yesaya 43 ayat 19 mengajarkan bahwa harapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di tengah situasi yang tampak mustahil, Tuhan sanggup membuat jalan. Tugas kita adalah percaya, berserah, dan melangkah dalam iman, karena karyanya selalu mendatangkan hal yang baru dan indah bagi kita. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Meskipun kami menghadapi banyak pergumulan, kedukaan, kesedihan, penderitaan, apapun bentuknya yang buat kami hampir berputus asa, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kami, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa mendapatkan ketenangan, kenyamanan bersama Tuhan. Ya Bapa, pimpin hidup kami ke depannya, yang mungkin saja Engkau izinkan padang gurun untuk kami lalui. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga kami tetap percaya bahwa ketika Tuhan bersama kami, maka tidak ada yang mustahil untuk kami alami. Kami pasti menang bersama Tuhan. Ya Bapa, kami mendoakan seluruh kami yang setia mendengarkan sapaan teduh ini. Engkau melihat bagaimana situasi kami masing-masing. Bagi kami yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau sedang minum obat untuk pemulihan kesehatan, Engkau berkati supaya kami semakin sehat. Dan bagi kami yang akan kembali beraktivitas, Tuhan pimpin kami supaya hari ini kami dapat beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami mendoakan semua orang tua kami Zaitun. Engkau melihat bagaimana situasi mereka. Kasih-Mu sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, berkati, sehingga mereka tetap setia, taat, dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau juga berkati pengurus Zaitun Klasis, pengurus Zaitun Runggun,
dan juga tim kerja klasis, supaya mereka senantiasa dapat menunaikan tugas pelayanan di tengah-tengah klasis memperunggun dengan baik. Dengan demikian, panggilan Tuhan bagi mereka dapat mereka laksanakan dengan takut akan Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima semua berkat-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam doa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mejuah-juah, selamat beraktivitas. Tuhan si masuk kita kenana.